Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, pemerintah Jepang membentuk Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Maret 1945. Bentuk bertugas untuk menyelidiki dan merancang dasar negara Indonesia. Mendagri BPUPKI terdiri dari anggota-anggota yang diangkat oleh Jepang, yang sebagian besar anggota tokoh-tokoh penggangan kemerdekaan Indonesia. Nama saya I. Komang Putra Yupurnama, nomor absen 33, kelas 11 UPW. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sidang BPUPKI 28 Mei 1 Juni 1945. Sidang pertama BPUPKI dimulai pada tanggal 25 Mei 1945. Dalam sidang ini, pembahasan utamanya adalah untuk merumuskan dasar negara Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno mengajukan konsep dasar negara yang dikenal dengan nama Pancasila. Pancasila yang diajukan oleh Soekarno berisi 5 prinsip. Yang pertama, dasar negara Indonesia yang merdeka. Pancasila ini diterima secara umum oleh anggota BPUPKI sebagai dasar negara Indonesia. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Devi Nama Putra. Di sini saya akan membacakan yang nomor 3. Sidang BPUPKI 10-17 Juli 1945. Setelah sidang pertama, BPUPKI melanjutkan sidang kedua pada 10 Juli 1945. Sidang kedua ini fokus pada perumusan naskah UUD Indonesia. Beberapa tokoh termasuk Soekarno dan Muhammad Hatta berperan aktif dalam perumusan naskah UUD yang akan mengatur kehidupan bernegara Indonesia pasca kemerdekaan. Yang keempat, Panitia 9. Pada 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk Panitia 9 yang beranggota 9 tokoh penting, di antaranya Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan lainnya. Untuk menyusun rumus lebih lanjut tentang dasar negara Indonesia, panitia ini menyempurnakan rumus Pancasila dan merumuskan preambul. Perkenalkan, nama saya Putri Rina Apriliani, nomor absen 32. Di sini saya akan menjelaskan materi nomor 5, yaitu penyusunan naskah UUD. Hasil dari sidang BPUPKI dan Panitia 9 adalah naskah UUD 1945 yang memuat pokok-pokok hukum dan dasar negara. Dirumuskan untuk menjadi konstitusi pertama RI yang mengatur pembagian kekuasaan, hak warga negara, serta cita-cita dan tujuan negara. Berikutnya saya akan menjelaskan materi nomor 6, yaitu pengesahan UUD 1945 pada 17 Agustus 1945. BPKI yang dibentuk untuk melanjutkan tugas BPUPKI. BPKI yang beranggotakan para tokoh nasional seperti Soekarno, Hatta, dan Sultan Syahrir. Secara resmi menyetujui UUD 1945 yang terdiri dari 37 pasal dan beberapa bagian yang mengatur tentang negara Indonesia yang merdeka. Kenalkan, nama saya Niputu Nanda Apiasari, absen 29.
7. Undang-Undang Dasar 1945, isi Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 mengandung prinsip-prinsip dasar yang mengatur berbagai hal, antara lain pembukaan yang mengandung Pancasila sebagai dasar negara, batang tubuh yang mengatur organisasi negara, hak asasi manusia, dan kekuasaan negara. Penjelasan yang memberikan keterangan lebih lanjut mengenai pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945. 8. Perubahan Undang-Undang 1945. Undang-Undang 1945 sejak disahkan pada 1945 mengalami beberapa perubahan, amandemen setelah masa reformasi, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, 2002 dengan tujuan untuk memperbaiki dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan demokrasi. Sekian pembacaan dari saya ucap terima kasih.